Sebelum mulai video ngopi ini, gue pengen mengucapkan bela sungkawa dulu secara personal kepada keluarga yang ditinggalkan, keluarga atas nama Joanna Marins, seorang pendaki asal Brazil yang lagi rame banget diomongin sama orang-orang sejak 3 hari yang lalu gara-gara jatuh di daerah Gunung Rinjani gitu ya. Dan terhitung tanggal 24 Juni 2025, kita mendapatkan informasi langsung dari tim SAR Indonesia kalau misalnya mereka akhirnya berhasil menemukan Joanna Marins tapi dalam kondisi meninggal dunia. Lu bisa lihat press release-nya di akun resmi dari SAR Nasional. Oke, tapi kalau misalnya emang pengen lihat bareng-bareng, kita bakal sama-sama lihat. Let's go, ini videonya. 24 Juni 2025 dapat saya sampaikan bahwa pada pukul 16.52 Wita 7 orang rescuer yang diturunkan telah dapat menjangkau di kedalaman 400 meter. Gila, sorry ya gue harus potong. Jadi buat gue yang alhamdulillah udah pernah merasakan naik gunung gitu ya, dengan kondisi dinding putih gini, kabut putih gini, menurut gue ini termasuk challenging banget sih buat menyelamatkan korban gitu ya. Soalnya buat lo semua yang nggak tahu sekarang musim apa, sekarang tuh musim kemarau, tapi kemarau basah kalau misalkan BMKG nyebutnya. Kemarau basah tuh apaan Bang Rey? Kemarau basah itu adalah musim kemarau, musim kering tapi masih sering hujan. Kok bisa gitu Bang Rey? Iya, karena nggak cuma ditandai dengan kemarau doang, nggak cuma ditandai sama pola musiman setiap 6 bulan gitu ya, tapi ada fenomena meteorologi juga yang biasanya aktif di Indonesia. Ya kalau misalnya sekarang katanya ada fenomena meteorologi namanya MGO atau Medium Gill Oscillation, kadang juga ada siklon. Jadi meskipun kemarau ini tapi tetap aja intensitas hujannya itu nggak berkurang. Makanya ketika gue ngelihat kondisi di mana rescuer itu sedang melakukan penyelamatan, ini perlu diapresiasi sedalam-dalamnya sih buat kita rakyat Indonesia gitu ya. Fun fact aja, jadi tim SAR Indonesia kita seenggaknya tuh termasuk ke peringkat 4 besar ya se-Asia Pasifik, seingat gue. Nah kita bakal coba buat lihat dulu ada nggak sih kira-kira sumber beritanya. Cuman kita bakal fokus dulu ke dalam berita ini. Let's go. Meter. Pukul 18.00 Wita, satu orang rescuer dari Basarnas atas nama Hafid Hasadi berhasil menjangkau korban pada kedalaman 600 meter yang kita sebut datum point. Di mana sebelumnya kita perkirakan korban ada di posisi kedalaman 400 meter, dan ternyata setelah kita bisa menjangkau korban, ternyata ada pergeseran turun ke bawah lagi di kedalaman 600 meter. Nah ini konteksnya bakal gue jelasin ya. By the way, selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia, dan kita bakal ngomongin soal berita yang menyebutkan kalau misalkan ada pendaki asal Brazil yang terjatuh di Gunung Rinjani. Awalnya gue nggak pengen bahas video ngopi ini karena basically ini kabar duka gitu ya nggak sih. Cukup lu ngeliat beritanya aja. Cuman setelah gue cari tahu ternyata banyak banget orang-orang yang pada akhirnya ngomongin ini, gak cuma dari Indonesia doang tapi dari masyarakat Brazil sendiri. Bahkan mereka sampai nyerbu akun pribadinya presiden kita ya Pak Prabowo Subianto, minta buat perhatian lebihnya karena ada masyarakat, ada teman-teman mereka yang emang terjatuh dari Gunung Rinjani. Dan karena menurut gue ada beberapa informasi yang harus diluruskan terkait adanya berita ini, makanya gue putusin untuk bikin video ngopi. Jadi selamat datang di ngobrolin persoalan Indonesia dan juga internasional. Gak sedikit teman-teman kita ya, warga Indonesia yang ikut-ikutan ngebenci tim SAR dan juga pemerintah karena lelet dalam menangani kasus ini. Cuman mungkin karena emang muscle memorinya itu benci sama pemerintah gitu ya, atau emang sering banget ngekritik. Gak sedikit juga di antara mereka yang gak tahu kronologi lengkapnya. Padahal kalau misalnya lu baca satu artikel berita aja, lu bakal tahu kalau misalnya tim SAR itu emang udah dari awal beberapa jam setelah ada kabar kalau misalnya ada pendaki yang jatuh, mereka langsung terjun. Lu kayaknya harus berhenti buat langsung nge-hate negara lu sendiri dah. Ya soalnya ada fakta juga nih yang gue temukan dari akun Instagram ini ya, Vereditum. Kalau misalnya mereka berhasil menemukan beberapa portal berita di Brazil yang justru ngasih informasi yang kurang akurat soal bagaimana performa dari tim SAR. Jadi orang-orang Brazil pada marah. Padahal kalau misalnya lu baca satu artikel aja dari BBC misalkan, di sini lu bakal tahu nih bagaimana kronologi dari awal sampai pada akhirnya Joanna Marins itu ditemukan meninggal dunia.
Oke, jadi sekali lagi kita bakal sama-sama memperdalam dulu informasi kita, baru kita bisa berkomentar tentang fenomena ini. Dilansir langsung dari BBC News Indonesia, tim SAR katanya memastikan bahwa pendaki Brazil yang jatuh dari tebing Gunung Rinjani di hari Sabtu 26 Juni 2025 sudah dipastikan dalam kondisi meninggal dunia. Sama seperti informasi yang udah kita tonton sebelumnya. Saat menjangkau perempuan tersebut pada kedalaman 600 meter hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 malam. Nah, kalau misalnya buat lo yang udah ngikutin dari awal banget gitu, dari jatuhnya terus abis itu ada pendaki Malaysia yang diperbolehkan terbangin drone buat nyari tahu di mana lokasinya gitu ya. Lo bakal tahu kalau misalnya tim SAR itu udah 2 kali turun ke tebingnya. Dan waktu turun pertama kali, tim SAR-nya kesusahan untuk mencari karena emang nggak ada. Mungkin karena emang insting survival dari Kak Juli gitu ya, yang pengen cari jalur lain biar seenggaknya itu ketemu di bawah. Tapi mungkin karena emang itu tebing dan emang jadi buntu gitu ya, makanya waktu dicari pertama kali masih susah. Nah, nanti dikasih tahu juga informasi lewat berita ini. Jadi katanya, merujuk keterangan resmi Basarnas, salah satu anggota tim SAR berhasil menjangkau korban pada kedalaman 600 meter, namun saat dilakukan pemeriksaan terhadap korban tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan. Nah, katanya di sekitar lokasi penyelamatan 50 orang anggota tim gabungan. Ini udah 50 orang ya yang ikut gitu, terdiri dari tim SAR, TNI, polisi, relawan, tour guide, dan porter. Masih bersiap untuk melakukan aksi penyelamatan di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu pada hari Selasa 24 Juni 2025 ya. Jadi sekarang lagi coba di rescue gitu ya korbannya biar seenggaknya itu bisa pulang sampai ke negara asalnya. Kepala Kantor SAR Mataram, Muhammad Haryadi, cuacanya yang tak menentu ini menjadi tantangan dalam operasi yang sudah berlangsung hampir 4 hari terakhir. Fun fact aja, jadi di Gunung Rinjani itu ya, durasi pendakian sampai ke puncaknya itu berbeda dengan durasi pendakian ke puncak gunung-gunung lain yang ada di Jawa. Biasanya kalau misalnya gunung di Jawa itu 2 hari 1 malam juga udah bisa sampai gitu. Tapi kalau misalnya Gunung Rinjani itu lu harus bisa menempuh perjalanan sampai 3 hari 2 malam atau bahkan 4 hari 3 malam. Saking jauhnya trek, terus kemudian terjal juga dengan kontur yang sangat amat fluktuatif dan juga variatif. Plus dari informasi berita ini katanya cuacanya nggak menentu. Kalau misalnya lu mikir kayak, oh kenapa nggak coba buat di rescue-nya pakai helikopter ya bang, sama kayak dokumenter Netflix tuh yang kemarin lagi rame 14 Peaks Omnims yang sampai 14 puncak bisa ditaklukin dalam waktu 1 tahun kurang. Ya Gunung Rinjani pertama bukan gunung tertinggi di dunia gitu ya. Terus kemudian dari fasilitas helikopter juga udah disiapin, tapi mungkin naiknya itu nggak yang tiba-tiba bisa naik gitu dengan pilot yang asal. Butuh pilot dan juga personel yang terverifikasi, tersertifikasi pernah ngerescue orang yang cedera gitu loh. Nah kronologi kayak gimana nih yang paling penting nih, biar seenggaknya orang nggak asal komen gitu ya, memihak mana gitu, padahal dia sendiri nggak tahu ini kronologinya kayak gimana gitu. Mereka mulai pendakian di hari Jumat ya, korban bersama 12 rekannya. Melalui Kementerian Kehutanan yang turut mengkoordinasi upaya pencarian ini menyebutkan bahwa Joanna memulai pendakian melalui pintu Sembalun di hari tersebut. 2 anggota kelompok Joanna menggambarkan pendakian itu sulit, sementara salah satunya mengatakan pendakian itu sangat sulit dan sangat dingin, benar-benar sangat berat, seperti dikutip dari jaringan TV Brasil Globo. Terus kemudian di hari Sabtunya korban dilaporkan terjatuh ke arah Danau Segara Anak dengan perkiraan kedalaman 150 sampai 200 meter. Kejadian berlangsung sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah, tepatnya di titik Cemara Nunggal yang merupakan jalur menuju puncak Rinjani. Otoritas Taman Gunung Rinjani mengatakan dalam unggahan media sosial bahwa tim penyelamat pada hari Sabtu telah mendengar teriakan minta tolong Juliana. Udah ada itu tim rescue-nya di sana. Terus habis itu tim rescue kok nggak salah tuh mengizinkan orang nerbangin drone, terus habis itu coba buat nyari tahu lokasinya di mana ya. Rekaman drone dan klip lain yang direkam oleh pendaki yang telah beredar online dan disiarkan oleh media Brazil juga menunjukkan bahwa dia masih hidup pada hari Sabtu. Dia terlihat duduk dan bergerak di tanah abu-abu jauh di bawah jalur pendakian untuk jatuh di kedalaman 150 sampai 200 meter dan masih selamat sih. Sumpah kuat banget ya kakaknya ya. Namun pada hari itu juga tim penyelamat tidak dapat menemukannya ketika mereka turun 300 meter ke lokasi yang mereka yakini sebagai tempatnya berada. Nih udah turun nih. Pada hari itu juga nih, di hari yang sama nih tim SAR udah turun tuh, tapi nggak ada. Oke, mungkin Kak Julinya coba buat nyari jalur yang lain dengan fisik yang seadanya gitu, berharap kalau misalnya di bawah tuh masih ada jalur biar bisa digapai lah sama orang lain. Tapi bijaknya sih ya, ini juga bisa jadi pelajaran buat gue. Kalau misalnya jatuh kayak gini emang lebih baik kayaknya diem terus tidur dulu biar sengaja tuh orang-orang tuh kalau misalnya nyari lu berber di lokasi yang tempat lu jatuh gitu. Saving energi lebih penting kayaknya dibanding lu ngide harus kemana dulu kalau misalnya lu nggak punya GPS ya.
Terus kemudian katanya dia juga tidak menanggapi ketika mereka memanggilnya. Di hari Minggu diterbangin lagi drone, menunjukkan bahwa Joanna tidak lagi berada di lokasinya. Kabut tebal telah menghambat upaya penyelamatan dan mempengaruhi penggunaan drone thermal. Bahkan diterbangin drone thermal, gila loh. Maksudnya kalau misalnya di Everest ya, kalau misalnya ada orang yang udah bener-bener gak sanggup dan emang udah bisa meninggal di sana, didiemin anjir. Udah jadi kuburan massal itu di sana di Everest. Maksudnya di Indonesia di Rinjani gitu. Pemerintah dan tim SAR-nya sendiri masih bisa buat mengupayakan, terus abis itu mengeluarkan banyak banget dana untuk satu orang ya warga negara asing. Ini udah perlu diapresiasi dalam-dalamnya nggak sih? Harusnya ya, harusnya. Baik lagi, gue bukan buzzer gitu ya, gue cuman mencoba untuk objektif doang. Senin, tim penyelamat datang dan dapat menemukan Joanna kembali yang tampaknya telah jatuh lebih jauh, tetapi harus menghentikan pekerjaan karena cuaca buruk. Nah, hari Seninnya ditemukan lokasinya di mana. Terus kemudian akhirnya di hari Selasa dikonfirmasi ya lewat rescuer yang langsung turun ke daerah tebingnya kalau misalkan beliau sudah meninggal. Nah, jadi itu kronologi lengkapnya. Berdasarkan berita dari BBC News mengenai pendaki Brazil yang jatuh ke Gunung Rinjani. Harusnya lu tahu kalau misalkan tim SAR sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan menurut gua nggak yang termasuk lelet anjir, cuman kurang fasilitas karena memang kalau nggak salah tuh ada efisiensi juga ya di pemerintah. Jadi kalau misalnya memang pada akhirnya pengen kritiklah pihak-pihak yang emang menurunkan performa dari tim SAR, BNPB dan juga Basarnas kita. Kayak pihak apa tuh bang ya, pihak yang menurunkan anggaran gitu mungkin atau yang lain-lain, gue nggak tahu ya. Cuma yang jelas menurut gue performa dari mereka tuh udah cukup untuk diapresiasi sih ya, karena dari hari H sampai sekarang gitu ya masih harus ngerescue warga negara asing. Ya sebisa mungkin kita sebagai warga negara Indonesia gitu ya jangan asal ngekomen dong tanpa tahu kronologi lengkapnya kayak gimana, karena lu emang muscle memory udah gak suka sama pemerintah asal langsung ngekomen padahal realitanya kayak gini gitu ya. Kasian juga anjir tim SAR kalau misalnya pada akhirnya mereka sudah berusaha semaksimal mungkin tapi pada akhirnya dapat komentar-komentar negatif juga kayak gitu. Padahal, nah ini gue udah dapat beritanya nih. Padahal tim SAR Indonesia kita udah masuk 4 besar se-Asia Pasifik. Gokil. Langsung lewat website Basarnas, Kantor International Civil Aviation Organization. Regional Asia Pasifik merilis hasil perekaman status Search and Rescue. Tahun 2020 udah menempatkan tim SAR Indonesia pada posisi 4 besar se-Asia Pasifik bersama dengan Singapura. Tim SAR kita 4 hari sampai 6 hari udah bisa menemukan korban gitu ya. Terus kalau misalnya kita throwback sedikit waktu zamannya anak Kang Emil gitu ya, Mas almarhum Eril gitu yang tenggelam di Swiss gitu, butuh waktu seminggu sampai 2 minggu. Ya balik lagi, Medan gak ada yang tahu gitu ya, kita nggak bisa menggampangkan pekerjaan orang lain. Cuma yang jelas ini bisa jadi pelajaran yang sangat amat berharga buat kita semua sih, buat pendaki, buat tim SAR, buat pemerintah gitu ya, dan buat masyarakat Brazil itu sendiri. Buat kita calon-calon pendaki ya harus hati-hati dalam berpijak. Kalau misalnya pengen dokumentasi harus lihat-lihat juga gitu ya. Umur nggak ada yang tahu gitu, meskipun kita ngelihat kalau misalnya jalurnya gampang ya, kalau misalnya pada akhir kita harus dipanggil di saat itu juga ya bakalan panik juga semua orang yang emang ikut di hari yang sama ketika lu mendaki di gunung yang sama juga, ya nggak sih? Nah buat pemerintah juga semoga ini bisa jadi pelajaran yang berharga biar negara kita tuh nggak yang dipandang jelek sama masyarakat negara lain. Terus habis itu buat tim SAR juga semoga kejadian ini bisa jadi bahan evaluasi yang sangat amat berharga gitu ya buat pihaknya. Dan buat masyarakat Brazil semoga mereka juga bisa benar-benar mencerna informasinya dengan baik dan juga objektif. Bahkan saking intunya ya tim SAR dan juga Taman Nasional di sana, pendakian Gunung Rinjani pun ditutup untuk mengevakuasi korban. Sampai 300-an pendaki gagal nanjak. Udah bisa lihat bagaimana marahnya orang-orang di kolom komentar gitu ya. Padahal udah sebisa mungkin, sudah seberusaha mungkin, tapi tetap aja dihujat sama masyarakat negara lain. Ya itu aja mungkin gue terima kasih banyak udah mendengarkan Yeping gue sama beberapa menit. Balik lagi, ini gue cuma pengen meluruskan informasi saja. Semoga bisa berguna buat lu semua yang emang penasaran sama kejadian ini. Kalau misalkan kalian semua suka, jangan lupa buat like. Dan kalau misalkan kalian semua belum subscribe, jangan lupa buat subscribe sekali lagi. Terima kasih banyak udah nontonin Yeping gue sama beberapa menit. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.